yang mau merubah semuanya, semuanya yang tertib, yang mau merubah ayo tertib, perubahan ayo tertib, perubahan sekarang adalah keharusan. Yang mau perubahan ayo tertib, yang mau perubahan ayo tertib, yang mau perubahan ayo tertib. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hidup buruh, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup petani, hidup kaum miskin kota, hidup kaum miskin kota. Kesabaran itu ada batasnya, tapi harapan kita semua, kita tetap bersabar di dalam perubahan-perubahan itu. Maka di dalam suatu perubahan, ketika rakyat bersatu, ketika rakyat bergerak dimanapun di dunia ini, tentunya kawan-kawan polisi ini pun pula sama. Hari ini upahnya pun tidak jauh berbeda seperti kita semua. Maka kesenjangan sosial tentang pendapatan pula itu sama, karena terbelakangnya harus profesionalisme sebagai tugas aparatur negara, itu menjadi kewajibannya. Maka kita berposisi masing-masing. Juga perlindungan perempuan, terjadinya pelecehan ketika kerja malam dengan atasannya itu terjadi dagangan buruh. Begitu juga kawan-kawan buruh migran yang telah menyumbangkan republik ini per tahunnya 94 triliun, bayangkan. Tetapi perlindungan bagi kawan buruh migran yang terjadi, astagfirullahaladzim, itu yang terjadi di republik kita ini. Satu cara,
teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semua. Aksi ini adalah aksi kita bersama. Mari kita bergabung menjadi satu. Kita perlihatkan kepada mereka bahwa kita solid dan selalu solid, dan kita pun bisa disiplin. Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang masih berada di sana, yang masih berada di belakang saya mohon, saya harapkan mereka bisa ke depan menjadi satu dengan teman kita. Tolong jangan pernah kita berpikir bahwa kita di sini dengan satu suara. Tidak, kita mengaspirasikan semuanya bahwa kita bergabung di sini dengan semua suara, tidak hanya satu suara. Maka teman-teman, saya harapkan sahabat-sahabat semuanya kita berharapkan agar maju ke depan. Yang mau perubahan ayo gabung. Yang mau perubahan ayo rapi. Yang mau perubahan ayo rapi. Ini harus kita tata. Kita siapkan menghadapi upah tahun 2009 nanti. Survei dilakukan setiap bulan. Ternyata nilainya muncul 662, padahal itu baru kebutuhan hidup layak untuk pajak. Maka kita tuntut pada hari ini. Kita tuntut agar DPRD Kabupaten Magelang membantu kita. DPRD Kabupaten Magelang membantu kita
sesungguhnya adalah buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Saya mewakili teman-teman pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menyuarakan aspirasi kita bareng-bareng dengan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Hari ini kami akan melihat bahwa apakah kaum yang membuat ini semua itu mereka paham dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka paham dengan kehidupan nyata. Apakah mereka paham? Kalau mereka mengatakan paham dengan sesuai pasal-pasal yang berada di sini, terlalu banyak yang harus saya sebutkan, tidak harus saya sebutkan. Tetapi yang jelas adalah kalau yang melakukan sertifikasi, teman-teman yang sudah menyata lama, yang namanya sertifikasi itu harus S1 dan di sini harus pendidikan. Apakah sesuai? Apakah sesuai? Tentu saja tidak. Maka dengan gerakan ini, dengan aksi ini, kita perlihatkan pada mereka bahwa pada saat membuat peraturan, pada saat membuat undang-undang, perda ataupun apapun, ditinjau dulu Pak, dilihat dulu, ngobrol dulu dengan teman-teman yang sudah berjalan di dalamnya, bukan yang itu. Ya, makanya kalau membuat sertifikasi S1, teman-teman yang ada di sini banyak yang cuma lulus SMA, yang D2 dengan keterbatasan waktu. Apa mereka mampu harus mengejar S1-nya? Padahal kalau mau bilang, mereka lebih lama. Mereka lama berjuang di MI, di S2, di SMP, di SMA, dan di pendidikan yang lain. Kenapa tadi saya katakan adalah guru? Kita sama guru karena kita bekerja, kita lama. Tapi apakah kita pernah dipikirkan kalau ngomong tentang kata 600, apakah kita pernah mendapat hasil cuma? Tidak ada sebagian. Banyak teman-teman yang cuma dapat uang 50, 100. Jadi pada saat itu semua berjalan, apakah itu cukup di 1 bulan? Makanya tidak cukup. Mari kita suarakan aspirasi kita pada saat membuat sebuah peraturan. Mereka harus paham dengan apa yang berjalan sesuai dengan pasal ini. Sertifikasi itu yang boleh mengikuti harus S1, harus pendidikan. Padahal banyak teman-teman nyata yang mereka nyata sudah lama, berpuluh-puluh tahun. Mereka ada yang cuma lulus SMA, lulus SMK, lulus D2 dan sebagainya. Masih sedikit mereka yang S1, apalagi S1 pendidikan. Nah, di mana letak keadilannya? Pada saat banyak orang yang berbondong-bondong sudah lulus pendidikan, mereka masuk, ternyata mereka bisa go. Teman-teman yang sudah menjata lama, berpuluh-puluh tahun, dengan bermodalkan ijazah SMA, bermodalkan ijazah diploma, apakah mereka bisa masuk? Pada saat mengacu dengan pasal ini, tentu saja tidak. Maka dengan aksi ini, dengan gerakan ini, agar mereka paham
mereka bisa meninjau ulang. Kalau perlu, semua data itu yang dimasukkan dulu. Setelah itu baru orang yang sarjana ataupun orang yang sudah selesai. Jadi harus ditinjau ulang karena itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat, apa yang terjadi di dalam guru-guru nyata. Itu kan tidak sesuai. Dengan hari ini kita bareng-bareng bersama teman-teman guru, teman-teman kami, teman-teman penyandang cacat, kita bergerak bersama, berjalan bersama, aksi bersama, agar mereka bisa mendengar, mereka bisa melihat, dan mereka bisa merasakan bagaimana pahit getihnya kita hidup di dunia ini, bagaimana kita pahitnya di dalam kehidupan setiap hari, bagaimana kita susahnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Pantang mundur, maju terus. Terima kasih. Mereka dilampang hanya terusir dan lapang. Bunda relakan darah juang kami, dengan bebas anaknya.
Kiranya itu saja dari saya dari kaum kami, saya dari pengurus pusat Serikat Tani Merdeka yang saat ini kebetulan saya diundang menjadi elemen dari salah satu aksi. Oleh karena saat ini kita harus bisa saatnya petani, kaum buruh, kaum difabel, mahasiswa, kaum miskin kita satu untuk menyuarakan suara hak kita, untuk menyuarakan hak kita. Hidup buruh, hidup petani, hidup mahasiswa, hidup kaum buruh. Terima kasih. Yang mau perubahan tepuk tangan, yang mau perubahan tepuk tangan, yang mau perubahan tepuk tangan. Perubahan sekarang adalah kelarusan, yang mau perubahan teriak ayo. Kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia Muslim Indonesia ikut berpartisipasi dalam Hari Buruh Nasional Indonesia ini. Kami berjuang untuk menegakkan tatanan keadilan, hapus sistem kapitalis yang selama ini hanya mementingkan pemilik modal, hanya mementingkan para penguasa, kepada para anggota DPR. Beri kami kesempatan untuk menata kota Magelang ini. Beri kesempatan kami untuk ikut berpartisipasi dalam mengarungi sebuah perjuangan. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup kaum buruh. Tetap semangat walaupun di terik matahari ini, walaupun di panas matahari yang menyengat. Kita sebagai aliansi buruh Magelang dan juga teman-teman yang lain tetap semangat, tetap kuatkan barisan, tetap perjuangkan kaum buruh. Maka dari itu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia berikan rekomendasi untuk naikkan upah buruh honorer, naikkan upah buruh nyata, naikkan gaji honorer. Hidup mahasiswa Indonesia. Pada para penguasa bertindak tegas kepada para pengusaha yang tidak memperhatikan hak-hak kaum buruh, yang tidak memperhatikan hak-hak tenaga kerja wanita. Hak mereka telah dikesampingkan. Ingat, kita semua sama, hanya bukan Tuhanlah kita berbeda. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup buruh Universitas Magelang, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup kaum buruh. Hapus kapitalisme yang merugikan rakyat, hanya penguasa yang hanya memakan rakyat. Hidup mahasiswa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah orasi politik yang dilakukan, yang disampaikan oleh kawan kita dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Mereka tegas-tegas, maka mereka peduli pada perjuangan kaum buruh, sensitif pada pendidikan kaum buruh, karena mereka paham bagaimana menjajarkan al-Qur'an Allah dan al-Qur'an nasnya bukan hanya sekedar sholat, naik gaji, zikir dan sebagainya, tapi mereka juga bersama-sama rakyat kaum tertindas ini untuk adanya perubahan. Dengan mengingat ketika tidak membela, berarti membenarkan ada tindakan pelanggaran. Ketika membenarkan, manusia akan acap semuanya. Ini menjadi pedoman-pedoman bagi kita semua seharusnya. Saya dari mahasiswa ikut prihatin dengan keadaan ini. Mengapa? Karena kita lihat banyak orang miskin, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang meninggal karena kelaparan, banyak bencana. Apakah hati nuranimu di mana, wahai perwakilan kami? Otak kalian itu di mana? Apakah kalian mikir itu? Mikir gak? Lihat Pak,
Komando ada di mobil komando. Kami mohon kawan-kawan kita tertib semuanya. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir sebelum memasuki acara, kami mengaturkan selamat datang kepada seluruh teman. Ini tidak dipancarkan keluar, Mas, ya. Ini tidak dipancarkan keluar. Kami mohon disampaikan salam dari keluarga besar DPRD. Tidak bisa menemui secara keseluruhan teman-teman yang hadir di sini. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan salam hormat dari teman-teman DPRD kepada saudara-saudara yang hadir. Dan hanya beberapa orang yang tentu karena kapasitas ruangan memungkinkan untuk bisa masuk. Semoga perjalanan saudara-saudara saya ke sini sampai pulang di rumah masing-masing dalam keadaan selamat dan tidak ada aral suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD yang diwakili, Wakil Ketua DPRD maupun wakilan dari Bapak-Bapak Komisi D, tidak lupa dari Bapak Ibu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ya, kepolisian dan kawan-kawan jaringan yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian balawian. Tidak ada kurang suatu apapun juga. Marilah sebelum kami sampaikan beberapa hal, marilah kita bersama-sama ikrarkan alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Dewan yang terhormat, pada hari ini tanggal 30 April 2008, kami atas nama Forum Masyarakat Peduli Magelang di sini bertujuan menyampaikan aspirasi permasalahan-permasalahan di tingkat masyarakat, di mana agendanya adalah menyongsong Hari Buruh, di mana agenda-agenda tersebut, poin-poin dari permasalahan-permasalahan itu meliputi perburuhan, politik dan hukum, dan sosial. Dan pada hari ini kami yang hadir di sini elemen-elemen adalah pertama Aliansi Buruh Magelang Federasi, PPCI, Forgama, PMII, STAM, Serikat Tani Merdeka, KPNA, Patiru, HMI, kami, SPSI, BUMM, dan Untit. Dan target hari ini kami mohon dengan hormat kepada Bapak DPRD Kabupaten Magelang bahwa hari ini ada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama untuk realisasi tuntutan-tuntutan kami. Dan perlu diketahui juga bahwa kami di dalam penyampaian aspirasi ini sudah terjadwal jam 10 sampai 12 adalah orasi, 12 sampai 2 rencana itu adalah negosiasi. Dan kami ini mungkin kita lihat itu baru jam 10 seperempat. Jam 11.40. Jam 11.40. Target kami minimal jam 2. Jadi pada hari ini di ruangan ini unsur-unsur elemen masyarakat ini akan masing-masing menyampaikan permasalahannya. Itu jadi mohon dengan hormat Bapak Dewan ini untuk legowo, untuk juga siap mendampingi sampai selesai, jangan diburu-buru. Sepakat ya Pak Nusron? Ya, sudah sepakat, terima kasih. Yang jelas nanti urutannya bisa langsung ke sana, mengalir saja Pak. Kemudian secara resmi
saya mewakili kawan-kawan akan memberikan surat aspirasi tersebut. Karena itu terima kasih dari saya, langsung nanti mengalir. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama adalah permasalahan saya mewakili khusus untuk perburuhannya adalah nanti kawan-kawan juga akan sampaikan. Poin terpenting adalah buruh kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu di pasal 59, di mana sampai hari ini belum ada tindak lanjut dari Dinas Tenaga Kerja. Itu mohon nanti dianalisa, diteliti ketentuan yang termaktub di dalam pasal 59 ayat 1 tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Ini poinnya hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, di mana yang terjadi di lapangan adalah banyak perusahaan yang melakukan ketentuan pasal 59, padahal pekerjaan produksi mereka, pekerjaan mereka itu tidak ada batas waktunya dan sudah lama mereka menjalankan roda produksinya. Kemudian outsourcing, ini kami meminta dengan hormat kepada bapak dari DPRD untuk membuat surat kepada DPR RI yang mana isinya adalah menghapus pasal-pasal outsourcing. Jadi tadi disampaikan Bapak Wakil Ketua Dewan, ada kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Buruh kontrak ini hanya menyangkut pada pengawasan. Buruh kontrak memakai pola perjanjian kerja waktu tertentu ini memang undang-undangnya adalah dibuat pusat, tetapi di dalam realisasi pelaksanaannya adalah itu tanggung jawab bagian pengawasan Dinas Tenaga Kerja. Termasuk juga untuk jam sostek. Ini mohon dengan hormat dari DPRD mendatangi PT Jam Sostek. Sebenarnya premi yang dilaporkan ke PT Jam Sostek oleh pengusaha apakah sesuai dengan upah yang diterima atau tidak, termasuk kepesertaan buruh dalam 4 program. Sampai hari ini masih banyak, khususnya anggota Album itu yang belum 4 program jaminan sosial tenaga kerja, termasuk premi yang dilaporkan ini yang parah karena menyangkut jaminan dari tua. Jadi buruh ini juga memang diatur untuk mendapatkan pensiun jaminan dari tuanya itu ya dengan 2% potongan untuk premi jaminan dari tua, di mana 3,7%-nya adalah itu kewajiban perusahaan. Tetapi yang dilaporkan adalah masih banyak beberapa anggota kami yang dilaporkan adalah tidak sesuai dengan upah yang diterima. Dan pengupahan ini yang menarik. Mohon dengan hormat untuk DPRD ini juga mohon meluruskan juga. Kadang dari isu masyarakat ini ada politisasi upah perangkat desa 610, ini ada politisasi bahwa itu berhak saya. Nah, ini mohon dengan hormat, kami saja itu hak kami saja itu sebenarnya dengan 610 itu masih jauh dari ideal, Pak. Ini mohon dicatat dengan jelas, masih jauh dari ideal. Survei KHL 2007 sampai dengan September saja 662 itu KHL, kebutuhan hidup layak lajang loh Pak, belum berkeluarga, lajang aja 662. Kok upahnya turunnya 610 kan masih jauh. Lah kok masih dengar-dengar dipolitisir. Orang sakit buruh sing gelimpangan ini. Mohon maaf, mungkin dari DPRD sangat tahu persis tentang kami Album yang selalu berusaha untuk meluruskan hal-hal yang bersifat tidak lurus dan juga khususnya agenda tahunan Pak.
agenda tahunan di Kabupaten Magelang itu termasuk upah ini. Upah itu agenda yang rentan sekali dengan masalah. Alhamdulillah kemarin kita tidak melakukan unjuk rasa untuk upah, tapi mohon ini menjadi catatan DPRD untuk tolong, meskipun mungkin itu dianggap bukan kewenangan DPRD, minimal pesan moral kepada pelaku-pelaku yang mungkin mengpolitisir tentang upah itu, Pak. Nah, sekarang kami terus terang tidak menjadi masalah. Alhamdulillah perangkat desa itu dengan perda ini upahnya standar dengan UMK, mengikuti UMK, upah minimum kabupaten. Ya naik otomatis, mereka nggak bekerja keras mengeluarkan keringat, tapi kami bersyukur alhamdulillah. Cuma tolong jangan dipolitisir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu saja. Kami sakit, Pak, terus terang. Nah itu termasuk masyarakat politik juga. Tolong jangan dipolitisir segalanya untuk kepentingan pejabat. Mungkin itu saja dari saya poinnya yang terpenting, tidak bijak karena ini kawan-kawan banyak sekali, dan mohon semuanya nanti harapan kami berbicara, termasuk kawan-kawan dari pergerakan mahasiswa ini. Mohon permasalahan-permasalahan terjadi baik pendidikan juga mohon disampaikan juga. Apapun mumpung hari ini kita ketemu dengan DPR di permasalahan meskipun yang tidak tertuang di dalam lembar tuntutan aspirasi, sampaikan semuanya. Mungkin dari saya itu saja, Pak. Langsung dilanjutkan oleh kawan kami, Pak. Yang pertama, masalah kaitannya dengan tenaga kontrak dan outsourcing yang kaitan dengan hubungan industrial ini perlu adanya pendataan ulang, Pak. Karena selama ini pihak dinas, apakah itu tahu atau tidak, ternyata di lapangan itu banyak sekali tenaga kontrak yang tidak dilaporkan ke dinas tenaga kerja. Ini versi kami. Kemudian ini perlunya dinas harus proaktif bagaimana supaya tenaga kerja yang ada di perusahaan ini benar-benar sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Yang kedua, masalah jam sostek ini juga penting sekali. Kalau tadi dari Pak Tua masalah premi yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya, ini banyak sekali masalah saldo itu sama sekali tidak diberikan. Ini sangat lucu sekali. Saldo tidak diberikan oleh yang bersangkutan. Ini mandat di perusahaan. Ini sangat merugikan dari teman-teman buruh. Kemudian yang kaitannya dengan upah. Kalau dari pihak gubernur sudah menelurkan sebuah SK, upah UMK di Kabupaten Magelang 610. Sampai saat ini saya tidak mendengarkan adanya penangguhan. Artinya pengusaha yang ada di Kabupaten Magelang adalah mampu semua. Ternyata kalau kita melihat, kasihan, Pak, masih teman-teman itu masih di bawah UMK. Ada yang menerima 10.000, 15.000, 12.000. Kita cek bersama nanti di lapangan. Ya. Ini ternyata upah itu tidak ada penangguhan, dan dinas biasanya melaporkan. Ya, meminta laporan upah diberlakukan atau tidak. Insya Allah itu laporan ke dinas itu semuanya melaporkan sedang upah. Ternyata yang ada di lapangan adalah tidak semuanya berusaha melakukan sesuai dengan aturan. Ini mohon kami tidak akan menyalahkan siapapun. Forum ini nantinya seandainya kami dari buruh itu memang melakukan hal yang tidak benar, ataupun mungkin dinas ini kurang proaktif dan sebagainya, ini sebagai penilaian atau artinya ke depan ini lebih baik lagi. Jadi ini yang terpenting adalah peran daripada dinas tenaga kerja dalam hal ini tentang upah ini benar-benar harus dioptimalkan. Kami menyarankan adanya tim independen, ya, baik dari dinas pengusaha ataupun serikat buruh, dibentuknya sebuah tim independen yang nantinya akan memberikan masukan-masukan kepada dinas tenaga kerja. Jangan sampai ternyata di lapangan terjadi penyimpangan. Itu yang terpenting kayak gitu. Pertama, saya di sini dari Serikat Tani Merdeka. Kebetulan saya sebagai sebagai pengurus pusat di divisi advokasi dan politik. Orang ada di dewan tapi di divisi advokasi dan politik. Jadi agak mirip DPP. Ya, bagaimanapun ya akibat sekolah sampean. Bagi Mbak sampean. Kenapa petani kok ikut-ikutan demo buruh? Nah, mungkin teman-teman juga ya mau kalau petani kok kembali buruh.
Tapi mas saatnya saat ini adalah petani dan buruh harus bersatu. Untuk apa? Untuk memperjuangkan haknya. Karena persoalannya sudah 32 tahun lebih petani dan buruh itu hanya dipolitisir oleh kaum politikus juga gitu. Katanya mereka memperjuangkan hak petani, katanya mereka memperjuangkan hak buruh, tapi tak ada satupun dari anggota buruh dan dari petani yang jadi anggota dewan. Namun pada saat ini melalui partainya masing-masing barangkali, melalui suaranya masing-masing di kebetulan ada dewan gitu. Kita akan suarakan aspirasi dari teman-teman petani, meski sebenarnya nggak balance sebenarnya. Hanya beberapa persoalan yang di sini sebenarnya ditulis. Di antaranya turunkan harga pupuk dan bahan produksi, ya, bahan produksi pertanian. Saya percaya bahwa saat ini di anggota dewan itu banyak petaninya. Saya percaya. Seperti Mas Jadin, saya juga tahu persis latar belakang beliau. Tapi persoalannya sekarang adalah bagaimana sebenarnya hak paling dasar dari petani itu sendiri dan dari buruh. Karena antara petani dan buruh itu kedua elemen sama-sama saling berkait. Kenapa kita minta turunkan harga pupuk dan bahan produksi pertanian? Persoalannya selama ini kita lihat pupuk semakin tinggi, tapi harga jual dari hasil pertanian itu selalu tidak menguntungkan petani. Ini Mas Jadin pasti mau tahu persis, karena dia juga petani dari Kajuran. Terus kedua adalah tolak penghentian subsidi. Kenapa kok subsidi ditolak? Karena persoalan selama ini dikatakan BBM itu disubsidi tapi terus naik, tapi subsidinya kemana gitu? Ini juga nggak jelas sebenarnya. Selama ini kita melihat kalau dikatakan wah BBM sudah ditekan sedemikian, tapi ternyata besok itu mau 6.000. Harga premium kan 6.000. Harga solar mau 5.000 atau berapa. Apalagi minyak tanah yang jelas ini akan berimbas terhadap kaum buruh dan petani. Gitu. Oleh karenanya saya berharap teman-teman petani dan teman-teman DPR serta pemerintah mungkin dinas tenaga kerja ini bisa melalui di departemennya itu bersuara bagaimana sebenarnya produksi dan lain sebagainya terkait dengan minyak tanah ini atau terkait BBM ini bisa lebih berpihak pada rakyat. Dari seluruh Kabupaten Magelang, bagaimana supaya dari pemerintah daerah itu melakukan pendataan real terkait dengan potensi dan hasil produksi pertanian, sehingga itu menjadi tolok ukur atau acuan bagi kestabilan harga di lingkup Kabupaten Magelang itu sendiri. Jadi saya kira kalau pendataan itu dilakukan dengan realistis apa adanya, saya kira bisa untuk jadi bahan pertimbangan acuan baik pemerintah maupun petani pada umumnya. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu masalah di OTL Sepang, yaitu di daerah Salaman, terkait dengan adanya penambahan. Perlu kami sampaikan bahwa menurut hemat kami dari dulu sampai sekarang ini pemerintah Kabupaten Magelang adalah dibodohi. Kenapa saya katakan demikian? Saya kira pertimbangan kami dan melihat apa yang sudah terjadi dari waktu ke waktu, saya kira pengorbanan masyarakat, pengorbanan lingkungan, pengorbanan dari Kabupaten Magelang sendiri sudah cukup banyak hanya untuk sesuatu hal spekulasi yang tidak ada prospek kedepannya tidak jelas. Jadi terlalu mahal hal-hal yang dibayar oleh masyarakat dan Kabupaten Magelang sendiri untuk hal-hal yang prospeknya tidak jelas. Saya kira kalau lihat apa yang terjadi sekarang dan prediksi depan, saya kira sangat blank sekali, sehingga pengorbanan kami tidak siap. Kecuali kalau memang ke depan itu kelihatan yang bisa memajukan daerah, saya kira itu menjadi perlu kita diskusikan bareng-bareng, itu kita sadari bersama. Tapi
dari perjalanan sampai sekarang saya kira itu nonsen Pak. Jadi harapan kami ya ditinjau ulang, dan kalau nanti SPD itu habis 2010 dan nanti di Kabupaten Magelang itu sekarang sudah ada perda pertambangan, itu menjadi saya kira menjadi kewenangan penuh dari Kabupaten Magelang untuk hal-hal yang penting yang kami sampaikan tadi Pak. Terima kasih, itu saja. Mungkin ada dua hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Pada dasarnya hanya mempertajam apa yang disampaikan oleh kawan Teguh sama kawan Judin, walaupun sebenarnya sudah ada juga dalam aspirasi yang disampaikan. Yang pertama, saya ingin mengajak bahwa kita menengok pada Undang-Undang 1945 yang menyebut bahwa pekerjaan dan hidup layak bagi kemanusiaan adalah hak warga negara. Tapi kenyataannya dalam Undang-Undang 13 2003 itu justru malah membatasi, karena upah minimum istilahnya menuju kebutuhan hidup layak. Pola pikirnya hanya sebatas mereka yang berada di bawah kehidupan layak. Ini sangat ironis. Kemudian kita bicara masalah laju inflasi atau masalah pengupahan. Kita bandingkan, kita lihat aja dari Magelang 610 untuk kota Magelang 570. Nah, ini terlihat kesenjangan atau semacam ada rekayasa hanya sebatas untuk menarik pemodal saja. Saya harap ini dari Dewan yang terhormat benar-benar bisa berpihak kepada masyarakat miskin. Dari sekian saudara kita telah menyampaikan beberapa pokok-pokok pikirannya sebagai penjabaran dari apa yang telah diberikan oleh koordinator tadi, Mas Teguh. Oleh karena itu, kalau saya boleh menyimpulkan, ada beberapa hal. Satu, dari sekian apa yang disampaikan oleh saudara-saudara sekalian, ada satu hal yang perlu dijelaskan, ada perlu yang ditindaklanjuti, kemudian ada yang perlu disepakati sebagai bentuk rekomendasi yang tadi Mas Teguh sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kaitannya dengan beberapa masukan, beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada DPRD, nanti Pak Mas Ari bisa sampaikan. Tapi yang jelas ini adalah gedung milik kita bersama. Kalau saudara-saudara datang ke sini bukan dalam arti demo, akan tetapi ini memang tempat untuk saudara-saudara menyampaikan aspirasi, karena keterbatasan teman-teman kita untuk mengakses di masing-masing elemen masyarakat barangkali memang tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada forum. Nah, bukan berarti setiap Anda datang ke sini itu berarti demo. Inilah tempat saudara-saudara untuk menyampaikan gagasan, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran, sumbang saran demi kemajuan kita bersama. Jadi kita selalu welcome. Cuma kadang-kadang harus kita atur waktunya. Kalau di sini sedang ada kegiatan paripurna macam-macam, itu bukan berarti kita tidak bisa menerima saudara-saudara, karena hanya soal waktu saja. Kita cari timing yang tepat. Jadi kadang-kadang kalau pertemuan harus ditunda itu bukan karena kita tidak mau menerima kehadiran saudara-saudara, tapi alangkah baiknya kalau waktu itu tepat sehingga banyak teman-teman yang bisa menemui saudara-saudara sehingga akan lebih baik. Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian saya hormati, beberapa masukan, beberapa catatan, kritik, saran sudah kami catat. Kita membawa staf sekretariat Pak Handoko Ari kaitannya dengan beberapa report laporan kinerja Dewan yang saya kira perlu untuk masyarakat tahu. Jadi saya kira nanti bisa diakses lah, karena kinerja Dewan ini secara struktur, secara terjadwal sudah dibuat, dan outputnya itu adalah kebijakan, tidak semata-mata anggaran. Oleh karena itu nanti bisa Pak Hermi untuk hasil bahasan ke KPJ misalnya, APBD atau perda-perda yang sudah dibuat nanti bisa diakses oleh teman-teman melalui sekretariat. Kemudian kaitannya dengan beberapa usulan perda, teman-teman Dewan itu juga punya hak inisiatif untuk menyusun perda. Barangkali teman-teman dari buruh atau dari mahasiswa
bisa menyumbangkan sebuah pokok-pokok pikiran semacam draft perda kaitannya dengan buruh. Nah, nanti kita kaji bersama, kita membreakdown undang-undang untuk menjamin sebagai bentuk perda di Kabupaten Magelang. Saya kira itu bukan suatu hal yang mustahil. Tidak menutup kemungkinan draft-draft perda itu juga dirancang oleh teman-teman dari LSM, dari mahasiswa, disumbangkan kepada Dewan sebagai perda inisiatif. Itu sangat mungkin. Oleh karena itu sekali lagi itu sangat kita terima. Kemudian kaitannya dengan beberapa masukan yang lain, ini ada beberapa hal yang memang harus direkomendasi ke pusat, kaitannya dengan outsourcing, kemudian kaitannya dengan kebijakan yang bersifat kebijakan pusat, misalnya kenaikan BBM, kemudian saprodi, kemudian pupuk pendidikan dan lain sebagainya. Kita ada hal-hal yang berupa kebijakan pusat, nanti itu adalah berupa rekomendasi dari kita yang bersifat dukungan kepada kawan-kawan apa perjuangan saudara-saudara kita kaitannya dengan tenaga kontra, tenaga buruh, kaitannya dengan saprodi, macam-macam, demi kemakmuran rakyat Magelang. Tentu kita akan bubuhkan sebagai rekomendasi, akan tapi kalau keputusan itu adalah yang bersifat keputusan paripurna, tentu kita akan atur hari kemudian. Jadi gitu Mas Slamet Basair, kalau soal kebijakan-kebijakan pusat, BBM, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir yang ada di Jepara, kita akan support, kita akan dukung untuk menolak hal tersebut. Tapi yang jelas bentuk perjuangan inilah yang senantiasa harus terus kita dukungkan, kita perjuangkan. Cuma Mas Basair, kita teman-teman yang ada di Dewan ini, kalau mengapa tidak ada dari berbagai elemen yang menjadi Dewan, itu tentu bukan salah siapa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Pak Mas hari ini seorang petani lele yang sudah sukses. Kemudian sebelah ini petani kul itu lubis dari Nabla. Kemudian saya ini bibit sengon dan anthurium. Jadi kalau soal anthurium sebagai petani, bukan sebagai pedagang di tempat saya. Ini semua, bahkan durasi waktu kita ini tinggal 1 tahun, kita akan naik pangkat dari wakil rakyat menjadi rakyat. Tapi saya tidak akan masuk Serikat Buruh Tani Merdeka, karena saya merasa tani yang belum merdeka. Kalau ini tani yang merdeka, kalau saya merasa tani yang belum merdeka, saya tidak mau masuk stam. Jadi saat ini petani Serikat Tani Merdeka sudah melakukan ini kolonialisme di Indonesia. Terima kasih. Jadi ini apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita sudah kita rekam. Ada hal-hal yang perlu dijelaskan, ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai bentuk rekomendasi, ada hal yang perlu ditindaklanjuti dalam bentuk produk kebijakan di Kabupaten Magelang. Dana aspirasi agar disalurkan kepada yang lebih membutuhkan sehingga tepat sasaran. 7. Kita dukung rekomendasi ini. 16. Kembalikan fungsi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai politik, dan hentikan bentuk-bentuk intervensi politik terhadap aparatur pemerintah. Biarkan rakyat menentukan sendiri arah politiknya. Jadi ini saya ulas, jangan sampai ada kadus, kades, caleg, camat, lurah, mau siapapun pejabat ikut-ikut menjadi maklar politik. Turkorjo Desa Ngargoreno Kecamatan Salaman, dan kembalikan hak pengelolaan kepada masyarakat. Jalankan peraturan daerah nomor 10 tahun 2004 tentang mekanisme konsultasi publik. 20. Tolak standarisasi kuat ujian akhir nasional. Demikian saudara-saudara sekalian,
kesepakatan yang telah kita buat bersama. Rekomendasi ini ada yang ke DPRD, ada yang ke Bupati, ada yang ke pusat, semua akan kita tindak lanjuti sesuai dengan permintaan saudara-saudara. Semoga perjuangan saudara-saudara akan membuahkan hasil yang kita harapkan. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, barangkali nanti ada teman lain. Go!